أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiatina may yahdihillahu fala mudhillalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihi umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala aidan siratal ladzina an'amta 'alaihim wa qala aidan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Baik, tugas saya hari ini untuk membacakan Papakem Rasa Tunggal, atau tadi karena covernya kitab ini kitab kuning, jadi istilah kitab kuning. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya bacakan halam 163 dari 277 setelah etika dan adab ma'rifatullah. Ini sampai 14 setengah halaman ini ada judul A, kulak cangkem baja awak. Kulak canggem baja awak. Yang agung maha suci Allah menganugerahkan kepada makhluknya antara si miskin dan si kaya, masing-masing membawa tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si miskin mempunyai tugas atas kemiskinannya, dan si kaya bertugas atas kekayaannya. Yang agung maha suci Allah memberikan tugas kepada si miskin supaya dapat mengabdi dan berbakti kepada si kaya. Cinta, taat, dan tumut pada tutur kata dan instruksi si kaya supaya hidup menjadi berkah, bahagia, mulia, dan selamat. Yang agung maha suci Allah memberikan tugas kepada si kaya supaya waspada terhadap si miskin, bahwa sesungguhnya si miskin sedang melaksanakan tugas dari yang agung maha suci Allah. Maka si kaya sepatutnya kudu ridho, ikhlas tumarima, mesti kasih sayang dan jangan menyakitkan. Itulah tugas dari yang agung maha suci Allah untuk si kaya. Adapun yang sangat perlu diwaspadai, dicermati dan diteliti, yaitu kepada seorang yang sedang mendapatkan tugas sebagai musafir, yaitu satu tugas tanpa mendapat upah untuk menyampaikan kebaikan, menunjukkan kita ke jalan yang benar, menuntun jalan ke alam yang bakal dituju. Apabila si miskin atau si kaya mampu melayani musafir,
niscaya nanti di akhirat bakal mendapat hasil panen yang memuaskan. Ibarat kita sebelum pulang mudik menitipkan suatu paket terlebih dahulu untuk dibawa ke kampung halaman. Dan si pembawa paket itu adalah si musafir. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan ketika pulang mudik adalah tak perlu lagi repot membawa segala macam, tekudu rarebo. Hanya tinggal lenggang kangkung saja. Sehingga niscaya paket yang dititipkan kepada si musafir bukanlah untuk si musafir atau bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri, pasti. Maka dari itu sebaiknya jangan menitipkan paket barang yang busuk, jangan barang ecek-ecek dan buruk, jangan menitipkan barang yang sepele dan asal sembarangan, jangan menitipkan jangan ecek-ecek dan kaleng-kaleng atau enggak berguna lah. Dan asal sembarang, jangan menitipkan barang yang kaleng-kaleng, sepatutnya pilih barang yang baik dan terbaik, sebab yakin paket barang itu bakal diterima kembali nanti. Insya Allah apabila sungguh yakin akan perkara ini, jangan nanti di akhirat. Sekarang di dunia pun bakal terasa, tak mungkin bakal kekurangan, tetapi bakal kecukupan dan selalu tercukupi. Semua kebutuhan lahir dan batin sempurna, moal aya kekurangan. Yang agung maha suci Allah mengetahui, maha welas tur maha asih. Jadi apa ya, udah isinya dunia seperti itu, ada kaya, ada miskin, dan ada musafir. Cuman kita harus belajar kok tiga-tiganya ada di diri kita, karena di ajaran ini adanya musafir. Kaya kagak, miskin kagak. Karena yang maha kaya Allah, ya Allah nggak mungkin maha miskin. Jadi Gonil Hamid, udah kaya terpuji lah. Nah jadi kalau si miskin itu berbakti ke orang kaya, ya tadi kalau kita tadi introduksi bahas hadis, tadi hadis yang dibacakan nyambung sama ayat, sama apa tulisan ini, 7 golongan yang dilindungi Allah. Kalau orang tua nggak ada di situ, paling imam yang adil. Ternyata yang 7-7-nya itu ada di diri kita. Mau anak muda yang berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, imam yang adil, sampai tadi orang yang mau bersedekah itu. Ternyata ada di kita. Yang pernah dibacain di kitab ini juga itu udah masuk ke mental malakut. Bukan mental sabiyah, binatang dan sebagainya. Maunya ibadah baik. Ada diri kita, bahasa di syariat itu, man imamuka, siapa imamu? Al-Quran imami. Bisa baca enggak? Enggak. Udah jadi bercandaan itu di mensos. Man robuka, siapa Tuhanmu? Allahur Rabbi. Kalau di mensos itu man kita buka. Berarti redaksi lain, man imamuka, siapa imammu? Al-Quran imami. Bisa baca enggak? Enggak. Nah, di pengajian ini agak unik tadi. Jadi wa ma khalaqtul jinni wal insi itu diurai. Ada tugas si miskin dan tugas si kaya. Nah, supaya ketemu sang kurir tadi, musafir yang akan mengantarkan paket kita yang masuk di alam malakut tadi, maunya ibadah baik. Ada di diri kita imam yang adil. Adil itu bukan rata, tapi menempatkan di tempat yang pas. Nah tadi ada juga yang pemuda yang maunya di masjid aja.
Kalau di sini kita ada cecak masjid atau tokai masjid, di kita ada, di diri kita ada sifat seperti itu. Sekalipun ada edekan, lo udah tua baru ke masjid, enggak, jiwa kita muda. Masih ada kok orang tua yang mungkin jadi hafiz, mungkin baru taubat, tapi jiwanya muda. Bahkan tadi ada yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ada di diri kita, tujuh-tujuhnya. Nah itu kita raih dengan mengaji atau belajar di sini, ketemu itu naungan itu. Gak kudu nanti ataupun nunggu nanti di akhirat ataupun nanti bahasanya di dunia bukan dikasih. Sekalipun kita lengah nih apa gitu, dikasih pelindungan-pelindungan yang tadi diceritakan bahwa pelindungan di ketika kiamat itu sejengkal matahari itu, ada perumpamaan di sini. Ketika kita ngadepin debt collector atau sudah jatuh temponya bayaran sekolah atau jatuh temponya bayaran segini itu matahari, tapi karena ada jiwa malakut ataupun hawa malakut tadi yang 7 itu sebenarnya secara tarekot itu alam malakut yang pernah diceritain oleh Om Ir. Nah, kalau sudah masuk ke alam itu ataupun sudah punya mental itu, maunya seperti itu. 7 tanda yang sudah dilindungi di hari kiamat itu oleh Allah. Imam yang adil ada di kita. Bertemu dan berpisah karena Allah ada di kita. Pemuda yang senang di masjid ada di diri kita. Tinggal kita cari. Nah, cuman nggak boleh di aku. Karena kita dibekali di sini. Ya tadi yang saya bacain tadi, miskin tugasnya seperti apa? Cuman taat aja. Kalau runutan secara sedekah atau infak itu, yang di atas nggak boleh pelit, yang di tengah nggak boleh curang, yang di bawah si miskin ini nggak boleh serakah. Kadang melanggar atau nggak tahu yang tadi 7 yang dilindungi itu. Kita nggak adil. Tentang miskin gue doang yang ngantri bansos minta banyak, padahal keluarga kita cuma 3. Itu ujian kita dari Allah kalau kita masih merasa miskin. Tapi bukan itu kata Allah, tugas si miskin si kaya itu tugasnya itu ada paket-paket yang mesti kita kirimkan kepada musafir untuk sampai ke akhir yang baik, atau apa bahasanya tadi, pohon kelapa itu nggak mau nunggu 20 tahun gitu. Di sini ada pohon kelapa yang nggak butuh 20 tahun semuanya. Ya tadi kan belum diceritain itu imam yang adil seperti apa. Ada di diri kita ketika kita adil sama diri kita, tapi yang merasakan istri itu imam yang bisa ngatur, karena ada musafir diri kita yang bisa ngatur tadi, menyampaikan. Gak adil lah, masa udah nikah ngomelin istri dengan syahadat lagi, pakai kenceng lagi, syah satu tenda ngomong syah itu cuman 3 bulan doang sahnya, kesono nggak sah karena ada piring melayang atau lemari miring atau ada kompor berantakan karena masakannya nggak enak. Nggak adil. Ada imam diri kita tadi. Jangankan anak muda, bayi di diri kita yang sudah dibangunkan ketika baiat itu udah luar biasa. Udah Pesem-sem kita dengan rasa itu luar biasa. Kok bisa gitu Allah memberikan, membangunkan satu bayi yang ketika baiat itu melalang buana, tuh dunia saya kasih beserta isinya. Belum dikasih tahu imam yang adil ataupun tadi pemuda yang betah di masjid, tapi dilahirin sedikit dong bayinya, bikin gemes itu Allah kasih itu sesuatu yang kalau kata Pak Usman tadi sedikit kasap lah. Nah itu luar biasa. Nah di situ bahkan nggak yang sholat juga atau apa dapat pertolongan Allah itu ketika kepepet. Subhanallah, ini amalan saya yang kapan ini? Tiba-tiba Allah menolong tiba-tiba. Kira-kira yang mana di 7 yang dilindungi? Semuanya. Yang ke-1 nyangkut, yang kedua nyangkut.
Jarang-jarang hadis itu karena di luar itu seperti itu, nggak ketemu imam yang adil. Tapi ketika kita belajar masuk ke diri kita, tujuh-tujuhnya ada diri kita. Tapi tadi disambungkan dengan tadi, tugas si miskin dan tugas si kaya. Ada satu lagi si musafir. Nah, musafir ini yang kadang notabene itu orang yang kayak pitung gitu, bawa gembolan ke sono ke sini. Dalam diri kita ada si musafir tadi yang mengantarkan paket atau amalan kita untuk akhir hayat kita, bahkan paket itu sudah diterima, menghasilkan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, ini tadi sesuai dengan saya bacakan tadi, satu butuh kul inna sholati wa nusuki wa mayahya itu menitipkan jiwa, raga, lahir dan batinnya di agama. Itu ayatnya. Dan kudu ada gurunya, sirotol lajinan amta, jalan yang sosok guru yang mengajarkan ini loh jalan yang lurus. Yang ketiga syaratnya, atiullah wa ati rasul. Jangan nitipin jiwa raganya dan sudah ada gurunya tapi nggak taat. Ya nggak masuk tadi. Bahkan berasa miskin aja. Nggak mampu aja, bahkan terpaksa. Nah, kita cari musafir itu dengan tadi. Kalau sudah menitipkan jiwa raga kita ataupun waktu kita di agama itu, insya Allah guru wujud dan guru tuduh itu ada yang akan menerangkan siapa si musafir itu dan apa sih alam malakut yang diceritain tadi Ustadz Usman. Itu di buku ini ada. Posisi mental malakut itu udah nggak bergeming bahasa miskin ataupun kaya, sudah nggak ada di kepala ataupun di dada, bahkan di dada. Numpang lewat itu dunia. Kenapa? Ya boleh dites ketika tidur aja, istri telanjang kayak gimana nggak ngaruh. Itu baru tidur. Bahkan lagi sakit aja ya macem-macem. Jangankan disuruh dokter pantangan, mantang sendiri. Gak enak makan nih, lagi sariawan gak begini, mantang sendiri. Nah, ada posisi musafir itu yang mesti kita cermati di posisi alam malakut yang 7 tadi, atau posisi nanti ada satu lagi ketuhanan, bukan secara zat, itu udah luar biasa. Nah, jadi apa ya, tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa itu secara lahir insalah itu bukan manusia atau sesuatu yang, karena jin wa insi itu goib, insa juga goib. Jadi yang bisa menggerakkan badan kita alias ibadah lahir batin. Ada yang nggak kaya dan nggak merasa kaya dan nggak merasa miskin. Di situ tugasnya. Nah, gimana hak dan kewajiban untuk yang kaya kepada yang miskin atau yang miskin kepada si kaya? Bahkan banyak cerita lah. Yang jadi pembantu ataupun jadi supir seperti itu udah bukan jadi rahasia umum. Bahkan jadi pegawai negeri ataupun pegawai satu karyawan di CV ataupun PT, bahkan di warung atau MKM itu udah nggak kelihatan. Tugas-tugas si kaya dan tugas si miskin. Nah, itu perlu adanya apa tadi? Sirotol ladzina an'am, yang menunjuk itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beli nikmat hasil dari apa, belajar kita atau ngaji kita dan menghasilkan dalil. Kalau di luar itu dalil itu hasil belajar teori, praktekinnya nggak ketemu. Kalau syariat itu apa ya bahasanya dalil itu? Nih dalilnya, wudhu itu seperti ini, sholat itu seperti ini. Tapi dalil itu keluarnya di kita itu setelah kita ketemu prakteknya, tervalidasi. Yang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ketemu kita. Sudah nggak mau lagi, bahkan menolak itu, diajak macam-macam. Gimana sih sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar? Cari gurunya dulu,
menitipkan jiwa raganya kepada guru itu atau di ajaran itu, bahkan taat dan manut ketemu. Jangan habis sholat Jumat marah-marahin istri. Gue itu kalau sholat Jumat harus ada kopi, ada makanan, tahu nggak? Gue kan capek, kan nggak bisa seperti itu. Mau dibilang kata, Pak, Bapak habis sholat Jumat, tahu apa sih istri? Gimana coba? Sholat Jumat nggak ada rasanya. Dulu saya juga seperti itu, dulu sebelum masuk sini, melayang itu. Nangis seperti apa coba istri? Paling itu amanah yang dititip kepada kita. Sekarang sih, Pak mau makan nggak? Udah, nggak ada. Karena kita nggak merasa sesuatu di atas sesuatu. Ya miskin kagak, kaya kagak, ya bodoh aja terus. Bodoh juga enggak, bodohin. Seperti itu dulu. Kalau tadi sirotol ladzina an'amta itu ada contoh yang luar biasa, dan bahkan kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu baru tadi dengar sholat Jumat. Karena gurunya khutbahnya tiap Jumat bahkan nggak kenal, nggak kebawa ke batin kita. Kalau di sini setiap malam Jumat, malam Sabtu dan malam ini, malam Minggu ada pembimbingnya. Sok kalau mau icip-icip sih kata. Kalau mau ngelanggar sok. Karena akan kembali ke diri kita. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik buat kamu. Wa in asatum, jika kamu berbuat buruk falaha, untuk kamu juga kata Allah. Udah sistem. Bahkan di orang Jawa di luar di Indonesia itu sudah jadi bukan rahasia umum, hukum karma. Cuman karena hati ini tidak terdidik, istri ngomel, aduh, gue tahu ini nggak wanita melu. Karena nggak ada jogrogan guru tubuh dan guru wujudnya itu. Ketika baru sholat, bahkan baru sholat asar, mungkin habis tahlilan, bawa ini ujiannya langsung ada. Nah di situ nanti ujian si miskin. Miskin dari mana? Yaitu tadi. Miskin dari rasa yang sesungguhnya yang Allah tugaskan si miskin tadi. Dan tugas si kaya tadi seperti apa? Ya udah kita sudah tervalidasi. Mau miskin agak tahu miskin seperti apa. Ya kalau secara bahasa nantilah agak panjang. Yang di 8 asnaf itu kalau di sini jabarannya beda. Ya sedikit ada yang sama. Dan si kaya juga seperti itu, ada tugas-tugas dan hak kewajiban kepada si miskin yang intinya kepada diri kita. Nah kalau kita sudah merasa miskin aja terus, bahkan kan boleh orang miskin pelit kayak gitu. Kok ini bikin hadis sendiri? Bikin hadis sendiri. Padahal zakat itu wajib, bahkan yang belum lahir aja di perut udah wajib. Miskin apa kaya tuh bayi di perut? Enggak ada, kaya kagak miskin kagak, udah wajib di zakat fitrahin. Jadi enggak pantang ente punya atau enggak seperti itu. Jadi zakat fitrah itu pribadi seperti itu. Jadi bahasa di sini tugas si miskin dan si kaya pas dengan tadi itu. Yang hadis 7 hamba yang dilindungi Allah di hari kiamat. Nah itu tervalidasi di kita karena tadi sirotol ladzina an'amta, jalan yang ada guide-nya, petunjuknya. Pak sholat yang bener kayak gimana? Sholat yang bener aja dulu gitu. Der, kalau kata pembimbing kita bilang der aja, Pak wudhunya udah der. Sampai ketemu rasanya sholat itu. Bahkan sampai ketemu wudhunya ya. Saya bahkan bilang baru aja wudhu kumur-kumur terus cuci kaki malah ngomelin anak, baru kumur-kumur kan, baru wudhu udah ngomelin, bahkan ngeluh, baru kumur-kumur itu bahkan 3 kali udah ngeluh. Tadi di kantor begini-begini, kalau istri kasih petunjuk sama Allah tadi keluarnya seperti itu, Pak Bapak tadi wudhu, iya, kok Bapak habis wudhu tiba-tiba ngomongin kantor sih, kok ngomongin tetangga, bahkan ngeluh kita nggak punya apa-apa, kan itu baru kumur-kumur 3 kali. Kalau di sini 3-nya itu tul, tekad, ucap, lampah. Itu yang kadang-kadang kita bisa terkontrolnya kita dari hal-hal tadi, as-sholatu
tanha anil fahsya wal munkar itu kalau kita merasa diawasi belum cukup. Kalau kita ngaji setiap malam minggu, bahkan malam Jumat, malam Sabtu, bahkan tadi laksanakan, serahkan jiwa, raga, dan waktu kamu di ajaran ini. Insya Allah terjaga dari hal-hal seperti itu, karena setiap hari dikontrol, bahkan bukan ditakut-takutin. Ya kalau kuat silakan aja, kalau mau icip-icip. Kenapa tadi? Yaitu syarroyaroh, khairoyaroh. Siapa yang berbuat baik dapat baiknya, siapa yang berbuat jahat kembali kepada dirinya juga. Itu udah sistem. Nah kalau kita lepas dari suatu ajaran atau satu tuntunan dan nggak sekedar baca buku, ada yang mengarahkan atau kalau di sini menjembrengkan gitu, ataupun menerangkan dan memberikan satu contoh dan sudah dirasakan, sudah diamalkan, itu dalilnya pas, betul, tekad ucap lampah. Apa seperti hadis yang dikatakan al imanu tasdiqu bil qalbi, sudah diyakinkan dengan hati, wa yuqariru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, sudah ada kerjaannya. Nah kerjaannya itu juga ada rasanya dan bermanfaat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah sholat, ya kalau ya Allah, kalau di sini bahasanya ya sempat sih kita terenyuh, sudah berapa karung pahala sholat kamu? Nggak bisa dihitung. Ya kalau kata di sini Pak Ustadz dari pesantren udah berapa kali sholatnya, tinggal hitung aja umur saya sejak masuk pesantren beberapa. Tapi ketika itu dirunut sama Allah, sejak sholat Jumat ngomel sama istri, ribut sama anak segala macam, ada nggak pahalanya? Nggak ada, karena belajar sama orang yang ketemunya tiap Jumat doang, bahkan pakai YouTube, nggak disamperin gurunya, bahkan ujung-ujungnya Allah nggak ada. Lalu ada hadis yang mengatakan kalau belajar nggak pakai gurunya diri sendiri, ya ujungnya ya gurunya setan gitu. Karena baru teori, kalau sudah ada dalil itu hasil dari praktek. Makanya ada kitab-kitab yang diceritain atau ditulis oleh para ulama itu sudah dipraktekkan. Bukan sekedar ngelihat Nabi, Nabi langsung interpretasikan. Nah kita juga seperti itu, bahkan ada hadisnya, solu kama ro'aituni usolli, kalau ngelihat doang itu nggak ketemu, tapi dengan rasa sama. Seperti contohnya Nabi makan garam, nggak usah dilihat lah, nggak usah ditelepon, nggak usah ditanya di Arab tanggal berapa, jam berapa, lagi makan pakai apa, pakai garamnya itu rasanya apa, asin, nggak usah, sudah kelihatan. Rasa itu nggak perlu tanggal, nggak perlu sejarah yang jauh-jauh, akhirnya sama, nggak perlu dilihat garam itu kalau dia makan garam ini rasanya manis atau setengah hambar, setengah enggak, sama kalau udah rasa itu. Mau dalilnya yang panjang, yang pendek, kalau rasanya nggak sama, ya hampuratan. Mau dipalidasi seperti apa coba? Muhammad setelah sholat seperti itu, sama istri, bahkan sama orang kafir, bahkan sama dirinya, bahkan sama sahabatnya seperti itu rasanya sholat. Tapi kita masih bercampur dengan nahi mungkar, ya wallahu alam. Karena kalau hadis lain mengatakan pertama yang ditanya tentang sholat, karena ngepek ke sholat itu semuanya. Oh sholat sih ya Allah, nggak ditanya istri gue cantik apa, kerja apa enggak gitu. Istri saya soleh, sekalipun ada bahasa apa, ada lagunya itu. Enak kan? Enak ditanya. Nah gurunya itu udah luar biasa. Kamu kemarin ngapain? Kok tahu ya? Pengajian ini tembus gitu. Itu karena rasa itu nggak ada yang beda. Wajar ada bahasa hadis itu as-sholatu mi'ratul mu'minin. Sholat itu mi'ratnya seorang beriman. Gimana mau mi'rat coba, wudunya saja sudah dilanggar, gimana nanti hasil assalamualaikumnya? Karena kita udah beri, ya Allah jalan, tunjukilah jalan yang kayak gimana sih lo maunya? An'amta alaihim. Ya itu ada orang itu yang kayak gitu, ada orangnya.
al ulama warasatul anbiya, yang sudah mempraktekkan seluruh rasa tentang iman, Islam dan ihsan. Dikasih tahu, nih begini loh sholat yang baik, begini loh jadi orang Islam yang baik, begini. Kalau nggak percaya silakan icip-icip aja. Kalau kuat, bahkan mau tidur doanya ini, bangun tidur doanya bacanya ini, mau naik motor bahkan sampai seperti ini. Bahkan kita bersilaturahim tiap 3 malam, itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Bahkan secara lahir emang nggak berasa, tapi secara batin luar biasa. Gitu. Jadi sekali lagi tadi yang saya baca tadi, tugas miskin dan kaya dan si musafir itu setiap hari ada di diri kita. Baik lagi sholat, baik lagi ngaji, ataupun setelah ngaji atau setelah sholat itu ada kadar si miskin yang nggak pakai ilmu atau nggak pakai rasa, bahkan nggak ada prakteknya, itu kaya benernya dia, tapi kok miskin dari akhlak kayak gitu. Ya tadi tuh bahasanya tuh, orang kaya termelanga dikasih, kok Allah ngasih ya sekian, bahkan sampai tadi cabe-cabean, bahkan malik seperti itu udah contoh. Nah itu ya harus berasa di diri kita. Tiga-tiganya itu ada di diri kita. Nanti sang musafir itulah yang akan menghantarkan ilmu yang kita praktekkan dengan rasa tadi berakibat positif terhadap sesama hidup. Baru innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baru sodakta, bener ente. Bener apa? Dirasain. Sekalipun ada bahasa di lagu, perempuan itu pengennya dimanja, disanjung, ini. Susah banget praktekin itu. Bahkan kita sudah sholat tahajud 40 hari lebih, tapi yang ada nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Gurunya toa, gurunya YouTube, gurunya TikTok, gurunya buku, nggak ada yang menerangkan. Bahkan ada, ya pernah saya dapat teman torekot di lain itu. Oh, sono berguru ditanya, mau ngapain ke sini? Nyari ilmu. Nggak ada ilmu di sini. Balik lagi dia. Balik lagi bilang gini-gini, Pak, saya nggak ada ilmu di sini. Nggak ada. Nah, kalau mau ilmu di Banten sama di Cirebon sono ada. Ketiga kalinya lo salah ngomong apa? Bilang kamu mau tobat, mau bersih. Udah, guru itu udah caang soalnya. Pak, saya kesini mau bersih, mau tobat. Ada yang kayak gitu, ada di sini. Karena kalau dikasih ilmu prakteknya beda nanti. Kok guru ngasih ilmunya gini, begini, langsung praktek yang dipinta. Kalau sudah yang dipinta praktek itu ada, kalau dipinta teori banyak dilanggar ntar. Tanya, Pak, sholat yang bener kayak gimana sih? Kalau lo bisa bacaannya, kata panjang bacaan takbiratul ihram aja ada 3 di syariat. Belum wudu 4 mazhab. Imam ini begini, kalau nyolek perempuan ini batal, imam ini bilang nggak batal. Riweuh. Tapi kalau udah niatnya bebersih, yang namanya aqimis sholah lijirka aqimis sholatan hanil pasawal mungkar, ada di sini. Karena kita di sini, kenapa ngaji Pak Ustadz? Karena saya belum bisa ngaji. Ngaji bukan bahasa Indonesia, mengkaji diri selama ini sholatnya nggak pas sama tingkah lakunya, pergi hajinya nggak pas dengan tingkah lakunya, maka saya nggak ngaji terus. Wudunya sekalipun bacaan, ya Allah tolong bersihkan mulut saya, baru juga wudu. Wudu lu tuh salah, dah. Baru juga wudu udah nyalain yang wudu sebelah. Baru kumur-kumur, bahkan pulang habis sholat udah wudu, wah udah canggih deh wudunya, pakai air aqua lagi. Sendalnya udah sarungnya udah BH segala macam, pulang istri, aduh Pak, kalau gua kagak butuh lo, gua habisin lo, gua ngaji begini amat, pulang sholat Jumat begini, bahkan anak sudah dipelintir sono macam. Nah itu, jadi ketika ditanya
saya mau tobat, mau bersih hati, ada di sini. Kalau mau kaya, pengen sakti, ada di Cirebon sono. Di sini itu. Tapi tadi hasilnya perlindungan dari Allah tadi, tinggal nanti kita mau ngerubah kaya jadi nggak berasa, miskin juga nggak berasa, ada. Karena dunia itu sudah diceritakan yang namanya dunia itu fata morgana, dirasain sama kita kalau sudah ketemu prakteknya bebersih. Nah itu ketika kita niatnya mengkaji, bukan mengaji, mengkaji diri untuk bebersih tadi, sampai itu yang disebut ketika Yahudi baru masuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena niatnya mau bersih, masuk surga, dirasakan surga hari itu. Bapak tumben nih pulang dari mana, ketemu siapa sih, tumben alim nih. Mah, udah masak belum? Belum Pak, ya udah puasa ya. Tumben nih berubah, baru ngucap la ilaha illallah, kasih rasanya. Baca kitab kagak, sholat juga belum, langsung dikasih surganya. Balik itu si bayi itu bangun yang ada di diri kita. Ya entah nangisnya seperti apa ya silakan aja lah, jelasin sendiri. Nah kadang kita posisi itu nggak sadar. Nah disitulah berlaku tadi hadis perlindungan yang tadinya menghadap ke istri salah panas, ngadapin anak panas, gaji telat panas, dilindungi semua sama Allah. Karena 7 golongan tadi sudah diberikan dengan mengucap la ilaha illallah tadi ketika bayat, dibembrengin sama Allah. Balik itu yang tadinya marah mulu kerjaannya, ngeluh mulu, hilang hari itu, dilindungi sama Allah. Hawanya pengen ibadah aja. Tumben biasanya bapak jam segini minta kopi, kok lagi sholat. Tumben hari ini biasa mencak-mencak gitu. Masih udah cari pinjaman, nih gue mau ngerokok nggak ada nih. Tumben kagak. Karena sudah diberikan sesuatu. Dengan kalimat tadi, bahkan seterusnya nanti ketemu sudah ada, ya udah wajib sholat kamu, nih sholat. Nih zakat. Seperti itu. Karena sirotol ladzina an'amta itu harus pakai rasa dan ada yang mengarahkan, seperti kita mau pariwisata bahkan ke museum guide ini nih, panorama ini dulu sejarahnya seperti ini, oh jadi enak, nggak dicatat juga merasakan. Jadi 7 yang dilindungi oleh Allah jadi diceritakan oleh Ustaz itu ada di diri kita ketika kita pembimbingnya ada terus, jangan habis pulang sini lupa lagi. Nah itu maaf, kita nggak maksa bapak-bapak ibu-ibu, nggak maksa. Karena itu kalau kita lengah dari pengawasan Allah yang sejatinya yang melalui atiullah atiur rasul ulil amri minkum itu sirotol ladzina an'amta, ada blegedeknya. Ketika salah ngebel karena kita punya guru. Saya seperti ini, gimana terpaham? Ya udah begini aja kamu, begini. Enak. Ada, bukan nggak ada yang belain, ada caranya supaya kita tobat. Nggak kayak di luar. Saya ngerasain dari pesantren, bahkan ke sejarah saya sampai 18 tahun itu, tetap aja melayang itu gelas twing, sepatu twing, itu 18 tahun. Tapi ketika masuk sehari di sini, ya Allah ternyata sholat saya yang karung-karungan itu nggak berasa, nggak ada rasanya. Padahal Allah nggak nerima. Gue nggak terima sholat, gue nggak butuh sholat lo, nggak butuh zakat lo, nggak butuh itikaf lo, nggak butuh apa, gue butuh apa? Harapan, kamu berharap. Ya harap aja dulu, yang sisanya nanti kalau mau ngaji malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu biasa. Harapan, bahasanya wasta'inu bisobri wassalah an'amta alaihim. Ya karena budua, iya karena setelah itu aja kita berharap Allah nolong, berharap Allah ngasih sesuatu keajaiban, sekalipun bahasanya bukan karomah, bukan mujizat, tapi maunah. Karena apa tadi? Kalau sudah bersih dibalikin tadi, Pak wudunya kayak gini, terus gimana sholatnya? Tadi rasanya begini Pak, dah. Orang kita pakai sarung nggak sholat itu, tadi nggak wudu nggak sholat itu baik. Gitu. Coba kayak gimana? Orang kan udah pasti lihat covernya.
Dia jarang ke masjid, jarang ngaji, tahu belajar di mana, kok dia enak aja kelihatannya. Ya maaf, kita tingkatan yang ditanya bajunya beli berapa masih nggak ngasihin. Ya Pak Ustadz Johansa bajunya bagus, wah Allahu Akbar. Itu tingkatan kayak gitu gimana? Itu ada yang sudah dipraktekin, Nabi dikasihin Pak. Kayak gimana sholatnya itu? Nah itu 7 sudah masuk alam ataupun sifat malakut itu udah luar biasa. Karena kita keluar masuk pengajian, bersihin lagi, insya Allah kita dapatlah rasa itu. Tapi jangan mobil juga, mobil lo bagus nih buat lo aja dah, tantangannya seperti apa itu. Nah tadi istri lo cantik, mau dikasihin. Jadi sekali lagi, jadi itu setelah tadi dibacain hadisnya dan saya bacain tentang yang tugas si miskin dan diskaya dan musafir, sampai tadi gimana sholat kita yang laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah itu ada di siratal ladzina amta, yang telah diberi nikmat. Siapa? Orang sudah ketemu rasanya sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar, dan dia nggak berasa berilmu karena mengkaji bukan mengaji. Assalamualaikumnya udah sampai belum? Rukunya sudah sampai belum? Sampai ke rasanya tadi. Ya bukan berarti kayak orang Jepang juga emang ketemu gitu ya. Kita juga nyari sama kalau ketemu itu. Nunduk terus gitu. Insya Allah mengkaji kita sekalipun beberapa jam bisa menghasilkan lah untuk kembali malam minggu besok. Itu juga la ikraha fiddin. Kalau secara penjelasan di luar nggak ada paksaan untuk beramal. Tapi kata Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bika umirtu wa ana awwalu muslimin. Jalanin tuh, titipkan jiwa, raga, waktu, tenaga, pikiran, harta di ajaran ini. Satu itu, kedua ada wujud pembimbingnya, dan yang ketiga ati Allah, ati Rasul, ulil amri minkum. Insya Allah. Yang ayat yang terakhir surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq sampai surat An-Nas, insya Allah ketemu. Nggak pakai acara ini buat ngilangin santet pakai kulo jeruk, enggak. Di sini yaitu agak dalam sedikit. Ampura ya. Ini di sini insya Allah dapat seperti itu. Nggak bakalan itu karena mencegah perbuatan keji kita sudah sampai ke tul tekad ucap lampah dan sudah tervalidasi sodakta ente. Jadi lo kalau berhenti ngaji nyontoh siapa? Nggak tahu. Karena ngaji itu bukan mau pinter, mau merasa diawasi dengan wakilnya, bukan wakil lah. Ada wujud Qur'annya di guru kita atau pembimbing kita yang mengarahkan. Jangan makan babi ya, jangan ninggalin sholat ya, jangan mukulin istri ya, jangan kehe ya, kayak gitu. Insya Allah dengan beberapa detik kita mengalami itu, dibangkitkan lagi pahala kita yang tadinya bangkrut. Nih, gua kasih lagi. Udah, yang satu kali sholat sudah merasakan itu, sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar sesama hidup. Udah Allah kasih menjadi rahmatan lil alamin, karena sudah jadi rahmat diri kita dan merahmati di sesama hidup kita atau sekeliling kita. Insya Allah masuk ke maghfirah dan juga husnul khotimah, masuk ke innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.